Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini akan coba kita bicarakan mengenai bisnis model innovation. Nah, suatu perusahaan agar tetap bisa survive atau bahkan berkembang, maka harus selalu melakukan inovasi. Baik itu dalam hal inovasi produk, layanan, ataupun dalam suatu prosesnya. Nah, bisnis model innovation ini adalah untuk memberi jawaban atas 4 pertanyaan. Yang pertama adalah who, siapa yang menjadi target customer. Yang kedua adalah what, apa yang akan kita tawarkan kepada customer tersebut. Ketiga adalah masalah value. Value, bagaimana menciptakan value proposition kepada customer tadi. Dan yang keempat adalah bagaimana supaya bisa mengenerate ke pendapatan. Nah, bisnis model innovation ini dalam menentukannya bisa dilihat dari 2 faktor. Yang pertama adalah apakah perusahaan ini dalam posisi mempertahankan diri terhadap ancaman-ancaman dari luar. Bisa dari peraturan pemerintah atau misalkan keadaan ekonomi yang sedang melambat. Yang kedua adalah fokus pada apa peluang yang ada di depan. Apakah tetap di bisnis inti atau misalkan memasuki pasar baru atau bersamaan kedua-duanya. Mana yang akan memberikan peluang lebih besar kepada perusahaan. Boston Consulting Group membagi ada 4 pendekatan terhadap bisnis model innovation ini. Yang pertama adalah reinventor approach, yaitu di mana perusahaan menghadapi suatu tantangan yang berubah seperti peraturan pemerintah atau misalkan keadaan ekonomi yang melambat, sehingga perusahaan kesulitan untuk mencapai suatu pertumbuhan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah the adapter approach, di mana dirancang apabila bisnis inti ini tidak mampu menahan atau membendung gangguan dari luar tersebut, maka perusahaan perlu mencari bisnis atau pasar yang baru. Nah, yang ketiga adalah maverick approach, di mana model ini adalah untuk meningkatkan bisnis inti yang telah dianggap berhasil, bisa dengan membentuk perusahaan baru atau melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan. Hal ini terus-menerus dilakukan untuk mengedepankan keunggulan dan persaingan guna mendorong pertumbuhan. Nah, yang keempat adalah the adventurer approach, di mana perusahaan secara agresif memasuki bisnis atau pasar yang baru dengan segala keunggulan dan kekurangan yang ada untuk mencapai suatu peluang ke depan. Di PT Petronesia, agar tetap bisa tumbuh ke depannya, bisnis model innovation-nya adalah dengan memasuki suatu pasar yang baru, yaitu di bidang pertambangan. Nah, tahap awalnya adalah pertambangan di bidang mining, yaitu di penambangan nikel. Di samping tetap mempertahankan segmen yang existing, yaitu di jasa konstruksinya di bidang oil and gas, infrastruktur, dan EPC. Nah, kenapa perusahaan ini melakukan ekspansinya di pertambangan nikel? Yang pertama adalah dari sisi pangsa pasar, di mana Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar, sekitar 33%. Nah, yang kedua, tambang nikel khususnya adalah di masa depan sedang tumbuh dengan baik. Salah satunya adalah bahwa nikel ini adalah salah satu bahan untuk baterai kendaraan listrik yang ke depan akan terus dikembangkan. Nah, yang kedua adalah potensi peningkatan pendapatan, di mana secara harga nikel ini cenderung naik dan stabil bila dibandingkan dengan penambangan batu bara. Nah, yang kedua adalah masuk ke tambang nikel ini tidak melalui suatu proses tender dibandingkan dengan sektor oil and gas
infrastruktur dan EPC tadi yang perolehannya melalui suatu proses tender. Sehingga dari sisi pendapatan akan meningkat secara masif dan stabil di masa depan karena proyek penambangan ini jangka waktunya sangat panjang. Nah, yang ketiga dari sisi produksi, sisi biaya produksi, di mana untuk sisi penambangan ini biayanya jauh lebih rendah dibanding dengan 3 sektor tadi. Di mana kalau 3 sektor tadi itu hanya akan memberikan profit antara 5-10%, tapi di penambangan nikel ini akan memberikan profit antara 20-25%. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan model bisnis innovation. Demikian, sampai jumpa di edisi video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.